tas aroma buatan tangan, mengusir nyamuk dan menyegarkan pikiran. Hei, ini wilayahku. Kalau mau berjualan di sini harus bayar uang perlindungan. Ini jalan raya, semua orang berjualan di sini. Kok tiba-tiba jadi wilayah kalian? Muda-muda sudah berani banget. Kalau jualan di sini harus tahu aturan, bayar atau minggir. Ini jelas-jelas merampas. Rampas? Biar dia tahu, saudara. Siapa yang berkuasa di sini? Jangan. Berhenti. Kamu minggir sana. Sar kurang ajar. Berani-beraninya sentuh mobil keluarga Ye. Jangan marah-marah. Gak apa-apa. Terima kasih. Ini tas aroma buatanku untuk usir nyamuk untukmu. Kakak ini kelihatannya baik ya. Kamu pantas mendekati anakku? Sok cantik. Sok-sokan merana di sini. Mau cari simpati anakku? Bangsat kayak kamu udah biasa. Ayo. Gusur lapaknya. Jangan. Aku masih perlu cari uang buat adikku bayar SPP. Aku mohon, jangan diinjak. Bu, dia kayaknya bukan orang jahat. Kita jangan gini deh. Kamu masih kecil, banyak yang belum tahu. Dia cuma bohong. Siapa di jalan ini yang gak tahu grup ya? Gue yakin dia sengaja nunggu waktu nabrak mobil. Mau nipu kita? Ayo pergi. Makan tanah atau kulit pohon pun, gue gak akan minta-minta ke kalian. Aku pasti besarkan mereka berdua. Xiaolong kenapa? Xiaolong gak apa-apa? Ibu bawa kamu ke rumah sakit. Jangan sampai keluarga Ye salah paham. Xiaolong, gak apa-apa? Gak apa-apa, gak usah ke rumah sakit, pulang sekarang. Ayah masih nunggu aku urus penggusuran desa Li. Bukannya penggusuran sudah ada yang urus? Kesehatanmu yang penting, jangan semua diurus sendiri. Gimana kalau kecapean? Tenang Bu, aku gak apa-apa, biar cepat gantikan ayah. Kalian berdua juga cepat nikmati dunia berdua. Xiaolong kita paling manis. Bentar lagi pulang. Ini, datang. Paman. Bibi, kalian mau apa? Yuan pulang, penderitaanmu sudah berakhir. Rumah tua kalian ini akan digusur, Niuda yang bertanggung jawab. Asalkan kamu menikah dengannya, dia akan memberimu lebih banyak uang kompensasi. Aku tidak mau menikah, aku juga tidak butuh mas kawin. Adikku masih kuliah di luar negeri, aku harus bekerja untuk membiayai pendidikannya. Lidong ini, pergi selama 8 tahun. Tidak ada kabar sama sekali, benar. Jangan-jangan sudah mati di luar sana. Kamu ngomong sembarangan. Adikku diterima di Universitas Yale, sangat sukses. Dia kuliah dengan baik di luar negeri. Bohong. Orang dari desa kita yang pergi ke Amerika melihat langsung. Adikmu Lidong mencuri dan dipukuli sampai mati. Adikku tidak mungkin mencuri, apalagi dipukuli sampai mati. Dasar tidak tahu cara makasih. Aku susah payah mencarikan jodoh yang bagus untukmu. Perempuan tua umur 30-an, kamu pikir masih bisa dapat? Pemuda-muda? Niuda. Dia sudah mengusir 2 istri dan punya penyakit kelamin. Kalian ini mendorongku ke dalam lubang api. Kita semua malah tidak peduli. Aku saja belum jijik dengan barang bekas seperti kamu. Kamu malah berani meremehkanku. Kamu ngomong sembarangan. Aku hidup bersih. Tidak melanggar hati nurani. Kalian pergi dari rumahku. Pergi. Keluar. Pergi. Seluruh desa tahu.
Kamu jual diri untuk menghidupi Lidong. Sekarang kamu pura-pura suci. Lebih baik kamu menikah dengan Yuguan. Kalau kamu menikah dengannya, pasti lebih baik daripada kerja sendiri. Dia sangat kuat. Pasti bisa memuaskanmu. Kakak Niu, uang gusur dan mas kawin, tenang saja kalau sudah jadi keluarga. Uangnya akan diberikan sepenuhnya. Bagus. Sekarang, aku cicip dulu rasanya. Lepaskan aku. Oh! Lepaskan aku. Tidak bisa. Ayo sayang. Lepaskan aku. Oh! Giok ini kelihatan bagus. Anggap saja sebagai mas kawinmu. Tidak boleh. Ni uta. Saya pa. Fuanyimen carry. Sipat. Baik. Aku segera datang. Terima kasih sudah datang. Aku urus dulu hal penting. Nanti baru urus kamu. Giok ini, kok kelihatan. Sama persis dengan yang dipakai Li Wanyuan. Sama persis. Jangan-jangan. Kamu lihat kemana? Sudah menemukan kakakku? Belum ada kabar, Tuan Ye. Desa Ping'an ini terlalu besar. Kakak Miu. Mungkin sudah menikah ya? Menikah pun harus kutemukan. Kakakku rajin dan baik hati. Aku ingin tahu siapa yang menikahinya. Apakah dia bahagia? Iya, pasti. Ngomong-ngomong, gimana kabar proyek penggusuran itu? Wah, soal penggusuran, semua warga desa. Mereka sudah tanda tangan sejak lama. Cuma si Li Guan itu, keponakannya, Li Yuan. Dia minta harga hilajilan, 2 juta. Dia bilang kalau uangnya nggak cukup, dia nggak mau pindah. Lapar banget sih, nggak takut muntah? Aku penasaran, orang macam apa sih ini? Berani-beraninya minta 2 juta dari keluarga Ye. Gebrak. Kalian mau apa? Berani melawan keluarga Ye? Jadi penghalang. Ngehambur urusan keluarga Ye, kubunuh kau. Aku nggak mau jadi penghalang. Aku juga nggak mau uang kalian. Semua penghalang bilang begitu. Gebrak. Jangan-jangan. Aku cuma nunggu adikku. Jangan sentuh sana. Barangku. Berhenti semua. Gak heran mukamu familiar. Ternyata kamu orang yang hampir nabrak mobilku waktu itu. Kamu. Padahal waktu itu aku sungguh-sungguh berterima kasih padamu. Ternyata kamu juga orang yang suka pamer kekuasaan. Gak apa, karena waktu itu kamu kasih aku kantong uangnya. Aku akan bermurah hati, tambah 10 juta. Cepat minggir. Bos, paten Anda sudah sah, Amerika sudah. Anda bisa pulang ke tanah air. Bagus. 10 tahun, akhirnya aku bisa kembali ke tanah air. Untuk membela negara. Akhirnya aku bisa bertemu kakakku. Siapkan pesawat, pulang sekarang. Aku mau ke desa Ping'an. Merayakan tahun baru bersama kakak. Cepat siapin, cepat. Saya. Lau Ye, grup pengembangan chip nomor 1 di dunia. Direktur grup Luo Feng. Tian, Li Chengfeng, akan pulang ke pengmenjengka keluarga.
Proyek pembongkaran dan renovasi desa Ping An itu. Kamu yang bertanggung jawab. Sekarang ikut aku menjemputnya. Tunjukkan wajahmu di depannya, biar nanti kita bisa kerjasama. Oke, kamu selalu memikirkan aku. Aku pasti datang tepat waktu. Baik, nanti ketemu. Aku tidak mau pindah. Kalau aku pindah, adikku pulang. Tidak akan menemukan rumah atau aku. Aku tidak mau uangmu. Dasar tidak tahu diri. Niuda, yang imut ini, untuk kalian. Kapan pindah, kapan berhenti. Terima kasih, Tuan Ye. Lepaskan aku. Tunggu. Materi bagus seperti ini, sayang kalau tidak direkam. Aku akan tunjukkan ke seluruh warga desa Ping An. Biar yang mau minta uang lebih tahu. Inilah akibatnya serakah. Lepaskan aku. Ekspresimu lebih sikit. Lepaskan aku. Teriak lebih sikit, ekspresi lebih jikit. Aku sendiri yang rekam videomu. Ini rezeki 8 turunanmu. Kalian akan dapat balasan. Minggir, mau mati? Giok. Dari mana kamu dapat giok ini? Kamu kenal giok ini? Dia belum pernah lihat giokku. Kok bisa heboh begitu? Jangan-jangan dia kakakku. Kamu. Jangan-jangan kamu berakting. Semua orang tahu. Tuan Ye punya giok yang sangat penting. Kamu benar-benar berusaha keras. Mendekati Tuan Ye. Tuan Ye, jangan tertipu olehnya. Perempuan ini paling jago akting. Niuda, kamu yang menghasut ya? Semua orang di desa tahu kenapa aku tidak pindah. Aku hanya menunggu adikku. Hampir tertipu lagi olehmu. Lanjutkan. Hajar sampai mati. Kemari. Lepaskan aku. Lepas. Tong! Ini Liliang. Ini adikku, Liliang. Aku adalah kamu. Pergi. Jangan sok dekat denganku di sini, kalian buta ya. Kalau dia pegang pisau, aku sudah mati sekarang. Yelong. Aku. Kamu berani panggil Tuan Ye? Sayang. Tiangong kotormu berani sentuh Tuan Ye? Kenapa? Kenapa Liliang bisa jadi seperti ini? Di alam baka, bagaimana aku menghadapi orang tuaku? Yelong. Yelong, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Berisik, cepat tutup mulutnya. Satu perempuan saja kalian tidak bisa tangani. Tuan Ye, kami yang tidak bikas. Kami akan segera menyingkirkannya, pasti membuatmu nyaman. Yang imut ini, hadiah untuk teman-teman. Tutup matamu yang kotor, kalau masih berani lihat aku. Aku akan cabut bola matamu. Tuan Ye, hal Kessel Pegani tidak perlu kau turun Tiangong. Kami akan tiduri dulu dia. Lalu kami cabut bola matanya, pasti membuatmu puas. Serang. Lepaskan aku, lepaskan aku.
Jangan, lepaskan, lepaskan. Kamu palsu, teriakannya seperti orang mati. Simpan suaramu, nanti ada waktu untukmu berteriak. Sudah, barang jelek apa ini? Rusak ya sudah. Cepat selesaikan urusannya. Jangan mendekat, kalian mendekat lagi aku mati di sini. Berani mati sekarang juga. Aku bisa hemat biaya pembongkaran. Mati, kenapa tidak mati saja? Kamu ancam siapa dengan gunting jelek ini, kalau berani sekarang? Tusuk lehermu sendiri. Aku beritahu kalian. Kalau aku mati di sini, kalian adalah perusuh. Perusuh membunuh rakyat. Kalian yang berkuasa. Tidak bisa menutupi nyawa manusia, nyawaku tidak berharga, tidak masalah. Bisa menjerat keluarga Y, itu sepadan. Tuli, jangan bergerak. Aku. Baiklah. Lebih baik selalu bawa gunting ini. Mundur. Ayah. Ibu. Putrimu tidak berbakti. Membuat Liliang menjadi seperti ini. Lidong. Kamu di mana? Kakak sangat merindukanmu. Cari tahu, siapa lagi keluarga perempuan ini? Berani melawan keluarga Y, aku akan membuatnya lebih baik mati daripada hidup. Ya. Aku sudah mencari tahu. Di desa Pingan tidak ada yang namanya seperti itu. Jangan-jangan palsu? Mustahil. Direktur Lee dulu. Lulus dengan lagi investasi tahun ke masuk. Sudah memecahkan masalah dunia, chip 2 nanometer. Bahkan memblokir media. Tak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang berani memalsukan. Benar-benar pahlawan muda. Dengar Xiao Long juga bagus, proyek renovasi desa Pingan. Dia yang bertanggung jawab. Benar-benar keluarga harimau tak ada anak anjing. Bagaimana? Proyek sudah sampai mana? Anak muda belum berpengalaman, terlalu lembut hati. Dikendalikan oleh warga desa, sekarang rumah belum selesai dibongkar. Kenapa bisa begitu? Ini kan urutan pertama. Setelah Direktur Lee pulang ke negara, pasti akan melihat desa Pingan. Bajingan macam apa? Katakan, aku yang selesaikan. Dia bilang bisa menyelesaikan sendiri. Anak sudah besar, nanti keluarga ya semua miliknya. Biarkan dia cari cara sendiri. Baiklah. Kak, aku akhirnya kembali. Aku tahu. Bos, kakak Anda dalam bahaya. Paman dan bibi Anda memaksanya menikah untuk mahar. Apa katamu? Cepat ikut aku ke desa Pingan menyelamatkan orang. Cepat, siapa yang berani sentuh kakakku? Aku pasti membuatnya membayar mahal. Cepat. Hello, XIN Luo. Kami sudah siapkan jamuan penyambutan untuk Bos Lee. Jamuan tidak perlu, bos kami. Sekarang mau ke desa Pingan menyelamatkan orang, tidak ada mood makan. Clear masalah APA, butuh bantuan kami. Di bawah kepemimpinan kalian, kakak bos dipaksa menikah. Hampir kehilangan nyawa, kami tidak berani minta bantuanmu. Ke desa Pingan. Ya. Kak, kamu di mana sih?
Tuan Ye, aku dapat petunjuk terbaru. Ada kabar tentang kakakku? Tidak ada. Lalu kenapa teriak-teriak? Aku menemukan kabar terbaru tentang Li Wanyuan. Sebuah kabar terbaru. Lidong yang selama ini dicari oleh Li Wanyuan hidup dan kembali. Lidong, nama yang sangat familiar. Tuan Ye, kamu baik-baik saja? Tuan Ye. Kepalaku sakit sekali. Tuan Ye. Cerita tentang Lidong dan Li Wanyuan. Jelaskan padaku dengan jelas. Sudah kubilang, meski mati aku tidak akan pindah. Berani kamu mati sekarang juga. Pas banget bisa dikubur bareng Lidong. Aku akan mengurus jenazah kalian berdua. Apa maksudmu? Ada apa dengan Lidong? Lidong, dia kembali. Dia hampir mati. Tidak mungkin. Kamu bohong. Lidong kan baik-baik saja di Amerika. Orang miskin sepertimu pantas disamakan dengan keluarga Ye? Aku hanya perlu gerakan jari. Bisa tahu nasibnya sekarang. Lidong. Ada apa dengan Lidong? Di mana dia sekarang? Tidak kelihatan? Dia ditangkap karena kejahatan di Amerika. Kenapa bisa seperti ini? Tuan Ye, tenang saja. Li Wanyuan pasti tidak akan melihat sila APA pun. Ayo, temui si imut itu. Kenapa bisa seperti ini? Yelong. Aku mohon selamatkan Lidong, ya? Aku akan lakukan apapun, aku akan pindah sekarang juga. Aku tidak mau uangmu, aku akan pindah sekarang. Sekarang. Heng. Terlambat. Keluargamu tidak mau pindah, tim proyek tidak bisa membongkar. Kamu tahu berapa banyak waktu dan uang yang terbuang? 5 juta. Berikan uang itu padaku, aku akan bantu Lidong. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Yelong. Kamu harus selamatkan Lidong, dia. Dia bukan saudaraku. Hidup atau mati bukan urusanku. Sekarang, bayar utangmu. Atau mati bersamanya. Aku sudah bersumpah, tidak akan memberitahu Liliang yang sebenarnya. Tidak akan mengakuinya. Aku tidak bisa bicara. Tapi Lidong sudah bertahun-tahun tidak ada kabar. Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Kamu. Kamu menangis. Melihatmu menangis, hatiku hancur. Aku punya ide, kamu menikah denganku. Lalu jual mahar dan rumahnya, uangnya bisa digunakan untuk melunasi. Tuan Ye. Ide yang bagus. Lakukan saja. Tidak boleh. Kamu lihat foto itu. Lidong sebentar lagi akan mati. Kamu ingin dia mati di luar negeri, bahkan tidak bisa pulang ke rumah? Iya, sebentar lagi tahun baru. Mungkin dia tidak akan pernah mendengar suara petasan tahun baru lagi. Kakak Lidong tidak punya kemampuan. Dulu tidak bisa melindungi Liliang. Membuatnya menjadi seperti sekarang. Sekarang aku harus melindungimu. Aku menikah. Bagus. Penggantin datang.
Hari bahagia, wajah muram untuk siapa? Tersenyum. Ayo kita mulai sekarang. Mulai apa? Yang selama ini menjual kecantikan di luar, menikah masuk keluarga Niu. Adalah keberuntungannya. Hari bahagia. Bagaimana bisa tidak ada minuman? Orang. Hari ini Niu udah menikah. 2 botol ini sebagai hadiahku. Terima kasih Tuan Long. Siapa yang bisa memaksanya minum? Uang ini menjadi miliknya. Tuan Ye dermawan, aku duluan. Sebagai menantu keluarga Niu, yang paling dibutuhkan adalah kemampuan minum. Aku tidak bisa minum. Minum sebanyak ini bisa mati. Tidak bisa minum? Latai Han. Kalau mati minum, bukti kamu tidak pantas jadi keluarga Niu. Yelong, kenapa kamu menjadi seperti ini? Kalau orang tuamu tahu, betapa sedihnya mereka. Kamu siapa? Berani-beraninya mengaturku. Minum. Siap. Ayah. Perempuan sialan mau kabur, tahan dia. Hei, hei, Awas. Kemari. Ayah, berikan hukuman keluarga. Baik. Dasar perempuan sialan, lari. Masak pintu keluarganya. Mati penjadi hantu keluarganya. aku. Berhenti. Kalian sekawanan, perempuan sialan. Atas. Kamu kembali. Kamu baik-baik saja. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kakak, aku pulang. Syukurlah kamu kembali. Kurus. Kamu pergi kemana saja selama ini? Kenapa baru pulang sekarang? Maaf, Kak. Maaf. Maaf. Lidong tidak mati. Dia bawa banyak orang kembali. Jangan-jangan mau balas dendam pada kita. Dekat APA, Yelong masih di sini. Drama perseteruan antar saudara baru menarik. Dulu kita jual dia ke keluarga Ye untuk hidup enak. Sekarang waktunya dia membalas budi kita. Tidak. Seharusnya mati. Mary. Adik ipar. Kami juga takut orang luar akan merebut kakakmu. Laju pila kamu. Kakakmu di luar kenal banyak pria. Aku. Jangan pukul anakku. Loku. Jangan pukul anakku. Minggir. Berhenti memukul. Bang. Buka kuncinya. Buka. Ayah, cepat. Aku yang akan pergi. Pergi. "18 tahun lalu, kalian menyakiti kakakku dan aku. Aku ingat jelas. Hari ini, kita akan menghitung semua utang lama dan baru. Sekaligus. Tuan Ye, tolong aku.
Kamu yang suruh mereka menyakiti kakakku. Sudah siap mati? Lidong, jangan. Kamu adalah adik yang dibiayai dengan uang pelacuran ini, ya? Mau aku mati? Kamu sanggup? Siapa yang berani mematahkan kakinya? Aku beri hadiah 100.000. 100,000. Patakan tangannya. Aku tambah 100.000 lagi. Kurang ajar. Siapa yang berani tidak hormat pada direktur utama? Direktur utama, Lidong sekarang sudah sukses. Direktur utama. Kamu jadi direktur utama? Iya, Kak. Aku pulang kali ini untuk membawamu hidup enak. Jangan pura-pura di sini. Seluruh kota Ping An, direktur dan direktur utama besar kecil, siapa yang tidak aku kenal? Kenapa aku tidak pernah melihat orang sepertimu? Jangan-jangan tidak sukses. Menyewa orang khusus untuk datang berakting ya? Apa? Orang-orang ini kamu yang sewa? Bukan, Kak. Percayalah padaku. Kamu minggir. Sudah kuduga, bagaimana mungkin keluarga Li tiba-tiba muncul? Orang penting sebesar ini, ternyata kamu yang pura-pura. 10 tahun ini, kamu hilang tanpa kabar. Jangan-jangan di Amerika malah masuk penjara. Pantasan pakai baju bagus-bagus. Ternyata hidup dari hasil gigolo ya. Kamu sama kakakmu sama-sama brengsek, satu keluarga sampah. Apa katamu? Lidong, 10 tahun ini. Di luar negeri ngapain aja? Sebelum kamu berangkat. Bukannya sudah kubilang. Jalani hidup dengan jujur. Berbuatlah dengan benar. Kamu lupa semua? Aku tidak lupa, Kak. Semua kuingat. Mereka semua bawahanku. Lalu 10 tahun ini, kerja apa di luar negeri? Kenapa tidak menghubungiku? Kak, aku tidak melakukan hal ilegal, aku kerja di bidang riset. Amerika semena-mena, membatasi kebebasan dan komunikasiku. Jadi aku tidak bisa pulang. Bohongmu tidak pakai modal ya? Siapa lo? Pantas Amerika sampai membatasi kebebasanmu? Gigolo sok jagoan, berani menantang dan lancang padaku. Hari ini merusak suasana, kalian berdua akan kuhajar. Bernie, ini Chairman Grup Loke. Siapa yang berani? Gruplock. Lebih besar dari keluarga ya mungkin? Lidong sekarang sehebat ini? Jerman Grup Loke pulang ke Indonesia. Dijemput langsung oleh pejabat tinggi. Beberapa hari lalu masih kulihat di berita. Anda bos besar yang ada di berita ya? Iya, Kak. Di Amerika aku kerja di riset chip. Amerika mau menahan teknologiku, aku tidak setuju. Jadi mereka tidak mengizinkanku pulang. Kamu benar, teknologi seperti itu tidak boleh diberikan ke Amerika. Kak, kali ini aku pulang, pasti akan membuatmu hidup enak. Soal perlakuan kalian pada kakakku, satu persatu. Hari ini kita hitung perlahan. Si Chairman Lee. Kirk Lee. Aku brengsek. Aku sampah. Kodok ingin makan angsa. Asal hari ini Anda memaafkan, aku janji akan menjauh dari kakak Anda. Jauh-jauh, Chairman Lee, Chairman Lee. Kumohon, maafkan aku minta maaf. Aku pantas mati, aku pantas mati, aku pantas mati. Omong kosong. Ketua grup Loki. Namanya Li Chengfeng. Jangan pikir karena kamu satu marga dengannya, kamu bisa seenaknya menipu. Hubungan keluarga kami dengan Direktur Li sangat dekat, mana mungkin aku tidak tahu. Dia akan datang ke desa Ping An hari ini. Bunuh mereka berdua, aku yang tanggung jawab kalau ada masalah. Hampir saja aku tertipu lagi olehmu. Kamu berani menyuruh anakku berlutut? Percaya tidak aku akan mematahkan kakimu? Dia bawa banyak orang. Bagaimana kalau dia benar-benar direktur? Grup Y adalah orang terkaya di kota Ping An. Mana mungkin kata yang Master Ye bohong? Bahkan jika Lidong dibatasi kebebasannya, pasti bisa minta orang lain untuk memberikan uang kepada Li Wanyuan. Li Wanyuan juga tidak akan. Head up Sekara Zaini. Betul. Kalau Lidong benar-benar kaya, masa ia membiarkan kakaknya menjual diri? Ayo kita serang bersama. Ada yang Master Ye yang jadi backer, takut APA? Di desa Ping An kita, ada 2 orang. Memelukan seperti mereka. Ayo kita bunuh mereka, buat kebaikan masyarakat. Ya bunuh mereka. Kalian ini siapa? Pantaskah kalian bicara tentang kebaikan masyarakat? Diam saja apa?
Serang. Pergi kau. Kakak tidak apa. Lidong, aku akan membunuhmu. Kakak. Berhenti semua. Lidong, jika Yang Master Yi kehilangan sehilai rambat hari ini, doa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Muda-muda sudah tidak tahu diri. Lepaskan Yang Master Ye sekarang. Aku peringatkan kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Jika aku kehilangan sehelai rambut hari ini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari desa Pingan ini. Kamu ini siapa? Bahkan jika ayahmu datang, dia pun tidak akan berani bicara senaknya padaku seperti ini. Kamu pantas dibandingkan dengan ayahku? Diam saja apa? Bunuh dia, aku tambah 100.000 lagi. Ditambah 100.000 lagi. Cuma 100.000 mau menebus nyawaku? Kamu mau apa? Anak tidak dididik, itu salah orang tua. Ayahmu tidak mendidikmu, maka aku yang akan melakukannya. Hari ini, aku akan mematahkan kedua tanganmu. Agar kamu tahu apa itu sopan santun. Chen Can, siapa yang berani menyentuh anakku? Ayah, bunuh dia. Ayah, Lidong, kamu selesai. Bos Ye sangat menyayangi anaknya. Kamu pasti akan diangkat keluar hari ini. Kamu mati sendiri tidak apa. Jangan lepaskan kami. Kamu adalah pembawa sial. Kalau adikmu mati di Amerika, itu akan sangat baik. Dia hanya membawa masalah sejak pulang. Semoga Bossy tidak marah pada kami. Aku dengar orang terakhir yang menyinggung keluarga Ye. Kuburannya sudah ditumbuhi rumput setinggi 5 sang. Sayang, sudah cari kuburan untuk dirimu sendiri? Kalian berdua tidak layak dimakamkan di pemakaman keluarga Lee. Pergilah jadi hantu penjember bersama orang tuamu. Berani berbuat onar di kepala keluarga Ye, kamu yang pertama. Lepaskan anakku, aku akan memberimu mayat utuh. Bos Ye, Kakak, Bos Ye, ini bukan urusan adikku. Ini salahku. Jika kamu marah, marahlah padaku. Aku mohon lepaskan adikku. Lidong, lepaskan Yelong sekarang. kamu tidak pantas menyebut namaku. Kamu menghina kakakku, pukul. Untuk sementara, jangan urusi ini. Orang-orang ini semena-mena. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, mulut penuh moral tapi melakukan hal yang lebih buruk dari CS. 18 tahun lalu aku sudah bersumpah. Apa yang mereka ambil darimu, akan ku kembalikan satu persatu. Kembalikan. Kamu siapa? Orang-orang, ya. Hancurkan tangan yang memukul anakku. Ya, siapa yang berani? Siapa yang berani? Keluarga Ye bukan hanya orang terkaya di kota Pingan, tapi juga punya hubungan dengan wali kota Tang. Kamu menyinggung keluarga Ye. Bahkan mengemis di kota Pingan pun, tidak ada yang berani memberimu. Naga kuat tidak menekan ular lokal. Dengarkan kakak, lupakan saja ini. Kakak, ada aku. Wali kota Tang. Ya? Kebetulan aku ada urusan dengannya. Siapa yang berani membuat keributan di desa Pingan? Direktur Lee dari grup Loke akan segera tiba. Lihat kelakuan kalian yang brengsek ini. Jangan bicara investasi. Citizen Punjangon harap dapat.
Wali kota Tang datang, kalian selesai. Benarkah, Wali Kota Tang? Kudengar kamu punya hubungan erat dengan keluarga Ye. Ingin membunuhku, Direktur Lee? Anda datang lebih awal. Kenapa tidak memberitahu saya? Kamu benar-benar buta. Ini adalah Chairman Grup Loke. TN, Lee Ching Fong. Tapi, Wali Kota Tang, dia namanya Lee Dong. Direktur Lee di Amerika terus meneliti teknologi chip inti. Menolak undangan teknologi chip dari Amerika. Jadi takut membebani keluarga dan mengganti nama. Ternyata Lee Cheng Feng adalah nama samaran Direktur Lee. Direktur Lee, Anda tidak takut pada kekuasaan dan selalu memikirkan negara. Sungguh membuat kami kagum. Sudah. Tidak perlu lagi kata-kata pujian. Sekarang saya sudah mengungkapkan identitas saya. Maka sekarang kita balas dendam, balas kejahatan dengan kejahatan. Director Lee. Kak Lee, saya XJ, saya bukan manusia, saya WBD. Saya tidak seharusnya mengganggu kakakmu. Saya mohon kau ampuni nyawaku. Saya akan membalas budimu dengan bekerja keras. Director Lee. Direktur Lee, keluarga kami hanya punya satu anak laki-laki, Niuda. Saya mohon kau ampuni dia. Saya akan setuju dengan apapun yang kau minta. Ini tidak seberapa, tapi kau tidak mau mengalah. Diam kau, dasar bajingan. Tadi ketika kakakku memohon pada kalian, kenapa kalian tidak berpikir untuk membiarkannya pergi? Saat mengganggu kakakku, senang ya? Saya tidak sengaja. Saya salah. Semuanya adalah ide ayahku, semua dia. Diam kau. Kau kele, dasar anak kecil brengsek. Suka sekali menjikat orang dengan rantai besar. Baik, kau juga pakai, lalu berjalan keliling halaman ini. Berjalan sampai saya puas. Kak. Ini bisa membunuh orang. Apa kau tidak mau pakai? Kalau baju de bayar mereka yang pakai. Saya pakai. Ungkapkan semua perbuatan kotor yang kau lakukan pada kakakku. Di depan semua orang. Saya menghina kehormatan Li Wanyuan. Saya Beijing Gan. 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 Dasar jahat, benar-benar jahat, brengsek. Ini hanya demonstrasi. Seperti ada yang kurang. Direktur Lee, bagaimana kalau kita maafkan saja? Kakak, membalas kejahatan dengan kebaikan. Lalu dengan apa membalas kebaikan? Aku di Amerika selama 10 tahun. Aku bermimpi ingin membalaskan dendam untukmu. Kau susah payah membesarkanku. Tidak seharusnya mendapat penghinaan seperti ini. Bukankah ini benar, Paman dan Bibi? Dong, sekarang kau sudah sukses. Aku dan pamanmu sudah lama bilang, kamu pasti akan sukses. Keponakanku yang baik, aku selalu tahu kamu akan berhasil. Ini, leluhur keluarga Lee kita pasti bangga. Kebun tidak mudah bagi Anda untuk membaca tahun ini. Apapun pekerjaan berat dan melelahkan dia lakukan, kami sebagai orang tua. Melihatnya saja sudah sakit hati. Tapi aku dan pamanmu tidak punya kemampuan, tidak bisa membantu kalian. Desa Ping An. Benar-benar penuh dengan orang berbakat. Melihat kalian. Aku baru tahu apa itu malu. Dia bahkan bisa membuat Niuda di arah keliling. Apakah dia akan membiarkan kalian? Selanjutnya giliranmu, jangan buru-buru. Kalian, saat ibuku meninggal, mengambil uang santunan ayahku. Kenapa aku tidak mengatakan bahwa aku akan berhasil? Kakakku sudah banyak membungkuk kepada kalian berdua.
Yuan. Bibi minta maaf padamu. Tidak merawat adikmu selama bertahun-tahun. Bibi minta maaf padamu. Keponakanku yang baik. Paman salah, mohon maafkan paman. Kakak. Dulu di rumah sakit, kau sampai berdarah-darah. Kenapa mereka tidak berpikir untuk membantumu? Ini yang pantas Marika terima. Ini terlalu kejam. Kita kan tetangga. Kakak, yang berbuat baik pada keluarga kita, itu baru tetangga. Yang menindas janda dan anak yatim, itu. Namanya lucu, sekarang giliranmu. Directly. Anakku tidak mengerti, ini salahku sebagai ayah yang tidak mendidiknya. Anakku sakit, apapun yang salah. Hukum saja aku. Ossie, kamu bercanda. Baru saja dia mengganggu kakakku, dia sangat lincah. Tenang, aku orang yang berprinsip. Hari ini, aku hanya butuh kedua tangannya. Lebih baik kau bunuh aku, atau aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Menyesal? Apa? Kau engine balas dendam? Lihat saja apakah kau mampu, ayo. Kakak, apa yang kau lakukan? Dia juga tidak menyakitiku. Lupakan saja ini, maafkanlah orang lain. Dia dalangnya. Bagaimana bisa memaafkannya? Aku tidak bisa membiarkan itu tahu. Ini Liliang, mereka berdua sekarang bermusuhan. Begitu tahu identitas masing-masing, mereka tak akan pernah bisa jadi saudara lagi. Kamu masih mau dengar kata-kata kakak atau tidak? Aku. Apa kakak belum bilang, kita punya uang dan kekuasaan? Jaminan agar tidak ditindas, tapi juga jangan menindas orang lain. Kalau kamu lakukan ini, apa bedanya dengan dia? Dengar kakak, urusan ini sudah selesai. Kak, ayo kita pergi. Kita pulang ke rumah kita. Hari ini kamu beruntung. Lain kali berani muncul di depan kakakku lagi. Bukan cuma tanganmu yang akan hilang. Apa tidak jelek? Rasanya ada yang aneh. Cantik. Sangat cantik. Kamu cuma bisa membohongiku. Kakak seperti apa? Aku sendiri tidak tahu. Kak, di hatiku, kakak selalu yang tercantik. Eyo. Sekasar itu? Sakit. Kakak tidak sakit. Jangan menangis. Kak, ini salahku. Kalau aku bisa pulang lebih cepat, kakak tidak perlu menderita seperti ini. Jangan bicara begitu. Kamu bisa bawa pulang teknologinya, itu sudah yang terbaik. Kakak menderita sedikit tidak apa-apa. Negara kita membaik, hari baik kita juga akan lebih banyak. Kak, tenang. Kali ini aku pulang tidak akan pergi lagi. Tunggu aku temukan Liliang. Kita bertiga akan bersama selamanya, tidak terpisah lagi. Kamu tahu Liliang di mana? Aku hanya dengar kabar samar, dia ada di kota Ping An. Jadi aku memilih menetap di sini, untuk memudahkan mencarinya. Kakak akan menemukannya. Bagus, bagus, aku harus cari cara. Buat Liliang berubah jadi baik. Lalu buat mereka bersaudara saling mengenal. Boss, ini semua data keluarga Yi. Ambil alih semua bisnis yang dikelola Yelong. Rampas semuanya. Tangannya tidak patah, maka patahkan yang lain.
Aku ingin semua orang tahu. Berani sentuh kakakku sedikit saja, harus bayar harganya. Lidong keterlaluan. Dia bahkan merebut semua bisnisku. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kali, jauhi kakak beradik keluarga Li. Jangan pernah ganggu mereka lagi. Ini tamparan untukku. Haruskah semua anggota keluarga tewas dulu baru kau puas? Ada apa ini? Kenapa tidak bisa bicara baik-baik? Kau harus memukulnya? Kau memang tidak suka padaku. Xiaolong. Xiaolong, Xiaolong. Xiaolong, ada apa denganmu? Xiaolong. Kondisi Xiaolong memang tidak baik, kenapa kau harus memancing amarahnya? Jika sesuatu terjadi padanya, apa yang akan kau lakukan? Ibu yang terlalu sayang malah merusak anak, karena kau terlalu memanjakannya. Sampai dia menjadi seperti ini, tidak tahu aturan. Ibu. Katakan, apakah ayah tidak menyukaiku karena aku anak angkat? Jadi dia tidak menyukaiku? Apa yang kau bicarakan ini? Ayahmu hanya mengharapkan yang terbaik untukmu. Jika dia tidak menyukaimu, maukah dia membiarkanmu bertingkah semaumu seperti ini? Jangan terlalu banyak berpikir. Ibu akan ke dapur membuatkanmu makanan enak. Jika kakak-kakakku ada di sini, pasti mereka tidak akan membiarkanku diperlakukan seperti ini. Tidak bisa menyentuh Lidong. Tapi aku masih bisa menyentuh desa Pingan MU. Pelangkan sedikit. Dua anak yatim piatu ini, berani-beraninya melawan aku. Ini tidak bol berakar begitu saja. Jika tidak menggilai Li Yuan, aku akan menulis namaku terbalik. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Tidak, Tuan Ye. Silakan datang kapan saja ke rumah kami. Kami selalu menyambut. Siapa yang mau datang ke sarang anjingmu ini? Aku tanya si imut ini. Dia bilang, ide bodoh untuk menikahi Li Yuan. Berasal dari kalian berdua, kan? Luka yang kuterima dari Direktur Li. Akan kubayar semua pada kalian. Menyakitiku, menyakitiku. Tuan Ye, ampun. Ini semua kesalahan Li Yuan. Dia yang menggoda Niuda. Niuda salah paham. Sehingga kami berselisih dengan Li Dong. Benar Tuan Ye, Li Yuan ini. Sejak kecil suka menghasut. Waktu kecil suka menggoda orang, membuat orang lain berkelahi untuknya. Lalu dia pura-pura jadi korban di hadapan Li Dong. Sekarang Li Dong sudah sukses. Tentu dia akan memperlakukannya dengan baik. Li Dong kembali. Li Yuan punya sandaran. Dia pasti menyimpan dendam terhadap kita. Di depan Li Dong, dia pasti memfitnah kita. Kami rela dipukul beberapa kali untuk meluapkan amarahmu. Tapi biangkroknya adalah Li Yuan. Kau malah menjadikanku alat. Tidak, kami tidak berani. Kami hanya khawatir padamu. Jangan-jangan Li Yuan mengatakan hal buruk di depan Li Dong. Kalau Li Dong membuat masalah untuk keluarga Yi, bagaimana? Buat dia diam selamanya. Baru kau telepon bilang Liliang kenapa? Tuan Yi adalah Li Liang. Berantem dengan orang lain sampai celaka.
Aku mengantarnya ke keluarga Ye untuk hidup enak. Tak disangka dia jadi seperti sekarang. Bibi minta maaf pada keluargamu. Lilian di mana? Cepat bawa aku ke sana. Cepat, kalau terlambat, bisa tidak sempat. Bibi, Yelong di mana? Dia sebentar lagi sampai. Dia tidak terluka, kau bohong padaku. Ini bukan bohong. Kau bilang Lidong dan Liliang punya konflik, kalau bertemu, hubungan saudara bisa hancur. Kakak perempuan seperti ibu, untuk mencegah mereka bermusuhan, harus mengorbankanmu sedikit. Tuan Yi, Liyuan Yuan datang. Yelong, jangan mengecewakanku. Pastikan merawat kakakmu dengan baik. Sayang. Kukira mereka hanya omong kosong. Tak disangka kau benar-benar datang. Lepaskan aku. Kalau Lidong tahu, kalian semua mati. Jangan sok ancam pakai Lidong. Dia cuma babi yang kebetulan dapat angin. Punya sedikit uang, sombol apa? Aku beritahu kau. Di kota Ping'an, akulah yang berkuasa. Kenapa kau jadi seperti ini, Yelong? Orang tuamu membesarkanmu dengan susah payah. Cuma belajar jadi preman? Tadi kau lihat aku dengan tatapan apa? Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Aneh. Melihat matanya. Kenapa aku sedih sekali? Lepaskan aku. Jangan berbuat jahat lagi, oke Yelong? Apa kamu mau orang tuamu tahu, membuat mereka khawatir setiap hari? Khawatir untukmu? Anak yatim yang lucu. Juga berhak menasihatiku? Gantung dia. Kakak. Aku belikan kue favoritmu. Cepat turun dan makan. Kakak. Halo, ini aku. Kakakku dibawa oleh Sang Guifang. Cepat cari dia, cepat. Kakak. Jangan sampai terjadi apa-apa. Sakit? Ini khusus kubuatkan untukmu, air garam pekat. Biar kamu tetap sadar sepenuhnya. Yelong, aku danmu tidak ada permusuhan. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Apa kau tahu ini kejahatan? Tidak ada permusuhan? Kalau bukan karena kau, Lidong bisa merebut sebagian besar bisnisku. Ayahku kerja keras seumur hidup, semuanya hancur karena kalian. Kau terlihat sangat menyedihkan sekarang. Apa dulu kau juga dengan wajah seperti ini? Membujuk Lidong sialan itu. Melawan keluarga kami? Tidak, aku tidak. Tidak. Diam. Aku akan bunuh kau dulu. Lalu bunuh Lidong. Aku akan pertemukan kalian berdua di neraka. Yelong, jangan kau melakukan ini. Kau akan menyesal. Dengar apa dia bilang? Bilang aku akan menyesal? Katakan padanya, apa aku pernah menyesal? Tidak. Aku tidak pernah menyesal. Anak yatim ini, kau pasti jadi.
Yelong. Kau brengsek. Tangkap dia. Kakak. Apa kau baik-baik saja? Baik-baik saja? Xin Luo, bawa kakakku ke rumah sakit dulu. Lalu cari Likuan dan Sang Guifang. Ontiku. Baik, Nona, mari kita pergi ke rumah sakit dulu. Kakak, Lidong, kamu mau membunuh Yelong ya? kamu beri lain kali menggelanjiku untuk mengejarnya. Kenapa? Apa hubungannya dia dengan keluarga kita? Tidak ada hubungannya. Bagaimana mungkin aku punya hubungan dengan orang terkaya? Aku hanya melihatnya. Aku jadi teringat. Ingat apaan sih? Aku Margaye, tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Li. Lidong, Kamu pantas punya hubungan dengan keluarga kami? Kakakku baik hati. Aku tidak. Kalau kamu berani, bunuh aku sekarang. Selama aku masih hidup, aku akan membunuhnya. Kamu. bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Yelong. Yelong, kamu kenapa? Lidong, cepat lihat. Yelong kenapa? Kakak, orang seperti dia pantas mati. Cepat lihat dia kan nyawa manusia. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Tidak. Kalau kamu tidak mau, aku yang pergi. Baik, aku yang antar. Xin Luo, antar kakakku ke mobil dulu. Bawa dia ke rumah sakit, ayo. Ayo, Kak. Kakak, kamu masih terluka. Pulang dan istirahat dulu. Yelong itu orang jahat, susah matinya. Dia tidak akan mati. Tidak bisa, dokter belum keluar. Aku khawatir. Keluarga pasien, hati pasien tidak terlalu baik. Setelah keluar harus banyak istirahat. Setelah keluar harus banyak istirahat. Kurangi marah. Anak muda sekarang, siapa yang tidak punya masalah? Kalau dia tidak apa-apa, kita pulang dulu. Bajingan, Kamu mau apa? kamu berani menyakiti aku? Aku bunuh kamu. Kamu Ibu Yelong? Kamu datang tepat waktu. Anakmu menculik kakakku. Ditambah tamparan ini, kita hitung semuanya. Kalian berdua kakak beradik keluarga Lia? Mau hitung-hitungan? Kalian pantas? Dua orang miskin, punya sedikit uang sudah merasa hebat. Xiaolong memukulmu 2 kali. Kenapa? Kamu kan belum mati. Kamu. Begini caramu mendidik Yelong? Kamu tahu tidak, dengan begini, dia sama sekali tidak akan mengerti. Apa yang salah yang dia lakukan? Bukannya kamu malah menyesatkannya? Siapa kamu berani menuduhku? Mendidik anakku adalah urusanku. Tak perlu kamu ikut campur. Kakaknya atau ibunya dia? Kirk. Sampah seperti ini cuma kamu yang anggap berharga, ku beritahu. Kalau kamu tidak urus, polisi yang akan urus, penganiayaan sengaja. Kakak biar dia masuk penjara beberapa tahun. Lidong, jangan. Lidong, jangan. Orang hina, kupukul ya sudah, bahkan polisi datang pun. Pasti bilang ini membasmi kejahatan. Siapa yang kamu ancam? Beijing Gan. Xiaolong.
Ibu. Berani sentuh ibuku, ku bunuh kau. Ayo. Kalian mau saling bunuh baru senang? Aku tidak berniat menuntut Yelong. Masalah ini sebenarnya adalah ulah Likuan dan Sang Guifang yang memprovokasi. Kalian tidak bisa lihat? Kak, dia kejam, jelas-jelas sengaja menjerumuskanmu. Siapa butuh belas kasihanmu? Berani lapor polisi tangkap aku? Kamu. Yelong, kamu terhasut. Menculik dan melukai, aku tidak tuntut, bukan karena kamu. Tapi karena kamu masih tahu berbakti pada ibu. Dan masih punya hati. Kau pikir aku lihat statusmu? Statusmu berharga berapa? Kak, Kamu. Apa kamu panggil aku? ekspresi apa itu? Jangan sok akrab. Coba sentuh lagi. Ayo. Kamu tidak pantas mengaku saudara kakakku. Kakakku dan aku pasti tidak akan mempunyai adik sampah sepertimu. Kakak, ayo kita pergi. Xiaolong, kamu tidak apa? Hanya sedikit lagi. Li Yuan sudah mati. Kamu bilang kalau Yelong tahu identitasnya sendiri. Yilong dan Li Dong. Tidak akan melepaskan kita. Kalau begitu, sebelum Yelong tahu, biar mereka berdua bersaudara saling bermusuhan. Kamu terlalu lembut hati. Kamu baju jemur melepaskan Yilong. Lukamu jauh lebih parah darinya. Kakak biasanya mengajarimu, jangan sombong dengan kemampuanmu. Lalu mengintimidasi orang lain. Ini jelas-jelas paman dan bibi kita yang berbuat. Kalau kamu benar-benar marah, pergi cari mereka. Kalau begitu, kamu jauhi dia. Aku tadi dengar dia memanggilmu kakak. Aku merasa mual. Dia pikir dia siapa? Lilian. Jika dia benar-benar Liliang, Lidong, ada apa ini? Jangan-jangan dia menebak identitas Yelong? Aku lebih memilih Liliang mati. Daripada dia adalah Yelong. Yelong seharusnya dimanja di rumah. Dia sangat baik hati. Nanti akan membaik. Sampai mati pun tidak akan membaik. Sudahlah kakak, jangan dipikirkan. Kamu istirahat yang baik. Aku akan balikin kamu sesuatu. Kamu istirahat saja. Kamu datang buat apa? Pergi. Sejak ketemu kamu, aku mulai sial. Kamu adalah pembawa sial. Kondisi tubuhmu bagaimana? Dokter bilang, hati kamu tidak boleh sering marah. Aku tidak butuh kepura-puraanmu. Keluar. Pergi. Pergi. Kamu penggusuran paksa, lalu memaksaku menikahi Niuda. Baru ada hari ini. Kamu masih bisa marah-marah? Kalau bukan karena kamu ngotot, minta 2 juta. Aku bisa ganggu kamu. Sekarang kamu mau pasang tanda apa lagi? Kapan aku minta 2 juta? Jangan pura-pura. Niuda sendiri yang bilang padaku. Aku bilang kamu pandai acting. Aku sama sekali tidak pernah bilang begitu. Kalau aku bilang, aku minta langit sekarang juga menyambarku. Bawa Niuda kembali. Kita berhadapan langsung. Jangan pura-pura di depanku. Pergi sana. Kamu bertindak semaumu, kasar dan arogan. Kalau terus begini, pasti akan ada masalah. Kamu tidak takut menyusahkan orang tuamu? Membuat mereka khawatir terus karena kamu? Jangan kira karena dilindungi Lidong. Aku tidak berani menyentuhmu. Masalah 2 juta ini akan kuselidiki. Kalau Niuda yang menjebakmu, aku yang urus. Aku tahu, sebenarnya kamu anak baik. Sinting. Li Yuan bicara begitu yakin. Akan kuperiksa. Tuan Ye, ada masalah besar. Cepat pergi. Berani sekali kamu, masih berani muncul di depanku? Tuan Ye, ampun Tuan Ye. Mana beraninya aku memanfaatkanmu? Lidong sudah lapor polisi. Polisi sudah datang. Aku dengar langsung.
Lidong menyuruh Li Wanyuan datang untuk mengulur waktu, ingin memenjarakanmu. Kau pikir aku percaya? Kalau tidak percaya, lihat ke jendela, kau akan tahu. Aku percaya omongannya, ternyata dia berani mempermainkanku. Li Wanyuan paling jago pura-pura bodong dan berakting. Sekarang dia penuh luka, itu bukti paling kuat. Lebih baik kau sembunyi dulu. Kalau ditangkap polisi, paling tidak bisa dituduh penganiayaan sengaja. Sembunyi? Aku di penjara, dia juga jangan harap enak. Gimana, sudah selesai? Sudah. Tuan Yi pergi mengejar Li Wanyuan. Dia juga melarang kita main-main. Dasar berani mempermainkan aku, ya? Kau berani mempermainkan aku? Luka-luka dikit ini. Aku masuk beberapa hari bisa keluar. Mau aku di penjara? Kau harus menderita lebih banyak. Xiao Long, aku tidak ingin kau di penjara. Tenanglah, Lalu polisi itu kenapa? Datang periksa kesehatan? tenang, tenang. Dasar kau bohong padaku. Kakak, kamu imut-imut, padahal kakakku baik sekali padamu. Kamu tidak pantas hidup. Kakakmu munafik, juga bukan orang baik. Aku, imit-imit. Lidong, berhenti. Berhenti. Kakak, dia sampai memukulmu seperti ini. Kau masih membelanya? Dia memang tidak pantas hidup. Dia adalah adikmu. Kakak, apa yang kamu katakan? Pergi. Aku tidak punya kakak yang seperti kamu. Kamu bernama Li Liang. Anak bungsu dari Li Sheng di desa Ping'an. Ayah berani berkorban, masuk ke kebakaran untuk menyelamatkan orang, dan sudah lama meninggal. Ibu juga pergi saat kamu berusia 3 tahun. Ibu bilang, kakak perempuan seperti ibu menyuruhku merawatmu dan Lidong dengan baik. Ini karena kakak tidak mampu. Kakak tidak punya kemampuan, kakak tidak merawat kalian dengan baik. Membuat kita berpisah selama lebih dari 10 tahun. Tidak mungkin, kamu berbohong. Lihat. Ini Gio keluarga kita, Gioku. Di hari kamu membawa orang ke rumah kita, diinjak oleh Niuda hingga hancur. Ini giok yang ditinggalkan ibu untuk kita. Jika kamu adalah Liliang, kamu pasti juga punya satu. Xiao Long. Kakak. Kakak, aku salah. Kakak, maafkan aku. Aku seharusnya tidak percaya pada Li Kuan dan Zhang Guifang. Aku melakukan terlalu banyak kesalahan, bahkan menyakitimu. Kakak, maafkan aku, maafkan aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa kamu bisa menjadi seperti ini, Nak? Apakah kamu tidak merasa bersalah pada ayah dan ibu? Kakak. Kakak, pukul aku, bunuh aku. Apa gunanya membunuhmu? Kakak merindukanmu selama 10 tahun. Lihat sendiri. Luka di tubuh kakak, lihat sendiri. Kakak, maafkan aku, kakak. Kamu tidak bersalah pada kakak, kamu bersalah pada adik perempuanmu. Kakak, Tidak apa-apa, yang penting sudah kembali. kakak.
Yang penting sudah kembali. Nyonya, Tuan Yi hampir membunuh Li Yuanyuan. Meskipun Li Yuanyuan tidak menuntut, tapi Li Dong tidak stabil. Dia bahkan bisa memukulku dan pamannya seenaknya. Seorang adik yang tidak tinggal bersamanya sejak kecil. Tidak sepenting Li Yuanyuan. Jangan pikir aku tidak tahu, ini semua karena kamu dan Li Kuan. Membujuk Xiaolong untuk melawan Li Yuanyuan. Li Yuanyuan yang lisik dan tidak bermoral. Seluruh desa Ping An tahu. Kalau sampai orang lain tahu, kakak kandung tuannya punya reputasi buruk seperti ini. Bagaimana orang lain akan memandang Tuan Yi? Mengancam aku? Tidak mungkin. Aku ingin membantu Nyonya. Li Yuanyuan sangat licik. Dia sekarang tidak menuntutmu. Aku punya satu cara untuk membuat Tuan Ye meninggalkan Li Yuanyuan. 200.000. Jika gagal dan rencana terbongkar, kamu bisa bawa uang ini ke bawah tanah. Wah, harum sekali. Lagi masak apa yang enak begini? Xiaolong bilang makanan rumah sakit tidak enak, jadi aku masak sup untuknya. Sebentar lagi akan kubawakan untuknya. Dia memukulmu, aku belum memaafkannya. Kamu begitu mudah memaafkannya? Dia dimanjakan oleh keluarga Ye. Keluarga Ye membesarkan Xiaolong seperti anak sendiri. Kita harus berterima kasih pada keluarga Ye. Xiaolong sifatnya arogan dan semena-mena. Pelan-pelan kita perbaiki. Kakak bisa membimbingmu sukses. Juga bisa mengubah sifat Xiaolong. Xiaolong, tiada hanya ada Xiaolong. Kamu pilih kasih padanya. Kalian berdua adalah adikku. Aku tidak pilih kasih pada siapapun. Ngomong-ngomong, kemarin bos Ye mencariku. Bilang ada proyek yang mau dibicarakan. Aku tidak mengerti. Jadi kusuruh dia bicara denganmu. Sudah kalian bahas? Keluarga Ye ini bermasalah besar. Aku dan wali kota Tang sedang menyelidiki. Hanya setelah penyelidikan selesai baru bisa dijawab. Ayo, aku temani kamu menjenguk Xiaolong. Kebetulan aku sedang mencarimu, kamu malah datang sendiri. Kamu menyuruhku menyakiti kakakku, aku akan membunuhmu. Dulu kakakmu lah yang menjualmu. Ulangi lagi katamu. Dulu kamu sakit parah, biaya pengobatannya puluhan ribu. Li Yuanyuan tidak punya uang. Jadi dia datang padaku dan pamanmu, ingin menjualmu selagi masih hidup. Untuk dapat harga bagus. Kami tidak tega. Akhirnya menyerahkanmu pada keluarga Ye. Sudah sampai sekarang. Kamu masih memprovokasi hubunganku dengan kakakku. Kalau bukan karena dia menjualmu. Dari mana Li Yuanyuan dapat uang? Untuk membiayai sekolah Li Dong. Xiaolong. Kamu kenapa? Aku bicara padamu. Kakak masak sendiri untukmu, kenapa melamun? Bicara yang baik dengan adikmu. Kakak, selama ini hidupmu begitu sulit. Dulu bagaimana? Kamu mengumpulkan uang sekolah kakakku? Iya, Kak. Dari mana dulu kamu punya uang sebanyak itu? Warga desa waktu itu semua menghindarimu. Mereka pasti tidak mau meminjamkan uang padamu. Aku menabung. Kalau bukan karena menjualmu. Dari mana Li Yuanyuan punya uang untuk biaya sekolah Li Dong? Pembohong. Pembohong. Jelas-jelas aku yang dijual. Baru bisa biaya sekolah Li Dong. Di hatimu, hanya Li Dong yang paling penting. Xiaolong, waktu kecil kamu paling suka sup ikan. Coba rasain, masih sama rasanya nggak? Kak, kamu ngapain? Kamu gila? Nggak apa-apa kan, Kak? Memang pantas tumbuh besar bersama, hubungan kalian begitu baik. Aku aja iri melihatnya. Apa maksudmu? Kakak kurang baik sama kamu? Kamu nggak punya hati nurani? Aku dibesarkan oleh orang tua. Hanya tahu orang tua baik padaku. Kakak. Kakak siapa? Kalau bukan karena ada giok ini, kalian berdua nggak pantas jadi kakak dan abangku. Xiaolong, kamu kenapa sih? Jangan panggil namaku. Aku Margaye. Kamu Margali, kita nggak ada hubungan apa-apa. Pergi. Sekarang juga. Lilian. Seharusnya aku nggak panggil kamu Yelong. Kamu cuma... Aku nggak seharusnya dengerin kakak, mengira kamu bisa berubah. Kak, ayo kita pergi.
Lidong. Mungkin Xiao Long ada salah paham. Kak, kamu nggak lihat? Dia nggak mau mengakui kita berdua. Mungkin waktu itu dia cuma mau minta maaf sama kamu. Dia sengaja pura-pura. Betul. Iya. Cuma kamu yang bodoh, percaya semua. Kamu bilang, kenapa waktu itu kamu ungkap identitasku? Seharusnya biarkan aku bunuh kamu. Tetap jadi anak muda keluarga Ye. Star kurang ajar. Ngomong apa sih? Kamu tahu nggak? Apa yang sudah kakak korbankan untukmu? Kamu tahu nggak? Dia masih anak-anak, biarkan dia tenang. Kita pergi dulu. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Menurutku, Yelong ini cuma orang yang nggak tahu terima kasih. Dulu kamu nggak seharusnya berbagi hati dengannya. Sekarang dia hidup enak, cuma kenal keluarga Ye, nggak kenal kamu. Dia masih muda, emosinya meledak-ledak. Artinya Direktur Ye dan Nyonya Ye sangat menyayanginya. Dia hidup bahagia. Dan dia menunjukkan emosinya di wajah. Kita harus memberinya lebih banyak kesabaran. Hanya kamu yang menganggapnya seperti anak kecil. Di mataku, kamu juga masih anak-anak. Sikap Xiao Long jelas tidak benar. Besok aku harus menengoknya lagi. Mau mati? Maaf Tuan Ye, aku tidak sengaja. Kalau aku bunuh kamu sekarang, apakah aku juga bisa bilang? Tidak sengaja. Kamu buta? Aku sedang menghukum orang, kamu benar-benar. Hati seperti bodhisattva, ikut campur urusan orang lain. Kamu punya kemampuan itu? Aku kakakmu, aku punya kemampuan itu. Aku tidak punya kakak. Hanya ada ayah dan ibu. Hanya ayah dan ibu yang tidak akan meninggalkanku. Kakak waktu itu juga tidak sengaja meninggalkanmu. Li Yuan. Kamu bilang sebelumnya, kakak sulung seperti ibu. Harus merawatku dan Li Dong, tapi kenapa akhirnya membuangku? Karena Li Dong pintar. Bisa masuk universitas, bisa membuatmu hidup bahagia. Jadi kamu tinggalkan dia, ya? Luku, kalau kamu sentuh anakku lagi, aku bunuh kamu. Lihat dia, jadi seperti apa sekarang. Kalau kamu tidak mendidiknya dengan baik, tidak takut dia akan berbuat kesalahan besar? Kamu punya hak apa untuk menghukum anakku? Kamu lupa bagaimana dulu meninggalkannya. Kalau aku tahu kamu kakaknya, aku tidak akan biarkan dia tinggalkan Giok dan mencari kalian. Memikirkan kita berbagi darah yang sama. Aku jijik. Ambil Giok keluarga Li ini, pergi dari sini. Ini semua data keluarga Yi? Ada data lebih lengkap di sini. Lihat. Latar belakang keluarga Ye tidak bersih. Wali Kota Tang sedang menyelidiki. Baru saja bertemu dengan Ye Long. Kalau terjadi sesuatu pada keluarga Ye, apakah dia akan salah paham padamu? Apakah Nona Li akan khawatir? Untuk sementara jangan bicarakan hal ini. Tunggu sampai aku selesai menyelidiki keluarga Ye. Perubahan sikap Yi Long terhadap kakakku. Agak aneh, tolong selidiki untukku. Baik. Nona Li. Kakak, wajahmu pucat, ada apa? Ye Long menyakitimu? Tidak. Tadi memikirkan mau makan apa saat festival pertengahan musim gugur, melamun. Kamu ada kerjaan? Tidak benar. Yi Long hila lagi ya? Jangan selalu bicara begitu tentang adikmu. Dia punya temperamen seperti itu. Itu juga menunjukkan Direktur Ye dan Nyonya Ye memanjakannya. Aku akan belanja persiapan tahun baru 2 hari ini. Tahun ini, keluarga kita harus merayakan tahun baru bersama dengan baik. Baik. Sayang, kenapa?
Katanya setelah penyidik ekonomi pergi menyelidiki grup keluarga Y. Tidak ada yang mau berhubungan dengan kita. Kalau investigasi terus berlanjut seperti ini, keluarga Y pasti akan bermasalah. Sejak kakak beradik keluarga Li ini muncul, rumah kita tidak pernah tenang. Pasti Yula Marika mau membunuh keluarga kita agar bisa merebut Xiaolong kembali. Sekarang ngomong begitu buat apa? Tadinya kan berharap mengenalkan hubungan Xiaolong dengan kakak beradik keluarga Li untuk mendapatkan investasi grup Rock. Tidak menyangka begitu Li Dong datang. Wali kota Tang malah menyelidiki perusahaan. Kerjasama yang dijanjikan awal, keluarga Li dan wali kota Tang ternyata ingkar janji. Sekarang aku paham. Yang disebut investasi grup Rock. Wali kota Tang di kota Ping An adalah kota Ping An tanpa keluarga Y. Jangan beritahu Xiaolong agar dia tidak khawatir. Iya, aku akan coba pikirkan cara lain. Kamu yang main belakang, suruh penyidik ekonomi selidiki perusahaan ayahku. Kalau ayahmu tidak melanggar hukum, penyidik ekonomi tidak akan menyelidikimu. Daripada minta tolong, mending ayahmu taat hukum. Kamu sengaja balas dendam. Aku beritahu kamu. Tidak peduli bagaimana kamu menyusahkan orang tuaku. Aku tidak mungkin kembali ke keluarga Li untuk mengakui leluhur. Suruh Li Yuan lupakan saja niat itu. Dasar tidak tahu terima kasih. Sia-sia kakak kita menyayangimu waktu kecil. Menyayangiku? Dia yang oportunis itu, yang disayangi mungkin. Adalah aku si anak bawang yang menyia-nyiakan uangnya. Kamu. Diam. Kamu tidak berhak bicara tentang kakak kita. Li Yuan tidak sia-sia mendidikmu. Kamu benar-benar anjingnya yang patuh. Aku beritahu, kota Ping An adalah milik keluarga Y. Kamu mau celakakan orang tuaku? Mimpi. Xiaolong, kok kamu datang? Bukannya di rumah sakit? Aku sudah keluar dari rumah sakit. Aku datang untuk minta maaf. Sejak di rumah sakit, aku seharusnya tidak mengatakan itu padamu. Ibuku sudah memarahiku. Kakak tidak marah kok. Lagi pula sejak kecil kamu memang pemarah. Waktu kecil, saat ada yang membicarakanku, kamu malah berkelahi dengan mereka, padahal masih kecil. Sama sekali tidak tahu takut. Kakak, kamu belanja ya? Iya. Sudah 20 tahun, akhirnya kita bertiga bisa tinggal bersama. Akhirnya bisa tinggal bersama. Sangat munafik. Orang tuaku dipenjara karena kalian. Kamu berani mengajakku bicara tentang tahun baru? Lidong sangat percaya pada Li Yuan. Data investigasi keluargaku seharusnya disimpan di sini kan? Ayo, kakak masak untukmu. Oke. Ayo Xiaolong, duduk. Kakak, mungkin kamu sibuk dulu, aku bisa jalan-jalan sendiri. Oke. Kakakmu di ruang kerja, jangan masuk. Tempat lain, silakan jelajahi. Di lantai atas ada ruang game. Itu hal yang disukai anak muda, aku tidak mengerti. Kalau bosan, mainlah sebentar. Tunggu kakakmu pulang. Kita makan bersama. Oh, oke. Aku sibuk dulu ya.
Sekarang lihat bagaimana kamu mengatasinya. Xiaolong. Kakak sudah mencuci buah, kamu makan dulu, isi perut. Xiaolong, Xiaolong. Tuan Yi sudah pergi. Pergi terburu-buru. Aku belum sempat makan bersamanya. Ah kakak, maksudku tadi tidak makan dengan siapa-siapa. Oh, Xiaolong datang, khusus minta maaf padaku. Aku ingin kita bertiga makan bersama. Dia datang. Kamu kenapa? Terburu-buru. Ada apa? Dia menghapus semua data dan bukti kejahatan keluarga Ye dari komputerku. Semua dihapus. Kedatangannya kali ini bukan untuk minta maaf padamu. Dia ingin menghancurkan bukti, membantu Ye Feng bebas dari hukuman. Apa katamu? Keluarga yang melanggar hukum? Lalu Xiaolong, aku akan mencarinya. Halo, Bos Yelong dirawat di rumah sakit beberapa hari ini. Li Kuan dan Sang Guifang sering bolak-balik ke rumah sakit. Mereka bilang, Gong Qiwei memberi mereka sejumlah uang. Supaya dia sengaja memecah belah hubungan kalian bertiga. oke, aku ngerti. Bawa mereka berdua ke keluarga Ye dulu. Aku segera menyusul. Atas dasar apa kalian menangkap ayahku? Ye Feng melakukan penggelapan pajak, jumlahnya besar. Kami membawanya untuk diperiksa sesuai hukum. Di akun grup perusahaan Ye, tidak mungkin ada masalah. Keluarga kami selalu membayar pajak secara legal. Kalian tidak punya bukti, tidak bisa bawa ayahku pergi. Mereka punya. Kenapa kalian datang? Sengaja datang untuk menertawakan keluarga kami, ya? Kalian berdua pergi dari sini. Kami tidak menyambut kalian. Direktur Li memang hebat. Baru datang ke keluarga Ye, langsung bikin gaduh. Kalau bos Ye tidak bersalah, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Kamu pikir dengan menghapus data di komputerku, ayahmu bisa tenang-tenang saja? Penyidik sudah lama memperhatikan masalah pembukuan grup perusahaan Ye. Data di komputerku ITU untuk membijak bosi. Agar dia menyerahkan diri, baru dikumpulkan. Kamu hapus juga tidak ada gunanya. Dasar licik. Kamu tidak tahan melihat keluargaku baik-baik saja, ya? Semua alasan kalian ini bohong belaka. Kalian cuma ingin menghancurkan kami. Agar Xiaolong ikut kalian kembali, ya? Sudah. Aku tidak pernah berpikir untuk membawa Xiaolong ikut aku. Xiaolong, aku bisa menemukanmu, aku lebih bahagia dari siapapun. Kamu manja, egois, dan impulsif, aku bisa memaafkan itu semua. Tapi kamu tidak boleh melindungi kejahatan bos Ye. Ini melanggar hukum, kamu tahu tidak? Dia ayahku. Semua karena kalian. Kalau bukan karena kalian, ayahku, dia tidak mungkin akan kena masalah. Kakak, Jangan ada yang mendekat. Xiaolong, tenanglah. Jangan mendekat. Lepaskan ayahku, atau aku akan mencekiknya. lepaskan kakak. Kamu tega melakukan ini pada ibu? Maafkan aku. Aku tidak bersalah pada siapapun. Ini hutangmu dan Li Yuanyuan padaku. Dia menjualku. Lalu pakai uangnya untuk biaya sekolahmu. Semua yang kamu miliki sekarang adalah hasil pengorbananku. Apa? Siapa yang bilang? Takut ketahuan, ya? Ini yang Sang Guifang bilang langsung ke aku. Dia manfaatkan aku lagi sakit parah. Suruh Li Kuan jual aku. Uang hasil jualan itu buat biaya sekolahmu, Bu. Kamu gila. Percaya sama omongan Sang Guifang? Kakak, dia gak pernah jual kamu buat duit. Gak pernah. Oke. Kalau gitu kamu bilang. Uang buat sekolahmu dapat dari mana? Itu uang hasil jual darah aku. Aku gak bisa kerja setelah sakit parah. Cuma bisa jual darah buat biaya sekolah Lidong.
Kamu bohong. Jual darah buat biaya sekolah dia, terus buat apa kamu buang aku? Udah bertahun-tahun lewat, terserah kamu mau bilang apa. Itu karena mau nyelamatin kamu. Lidong, Kak, udah sampai sekarang, kamu masih mau nutupin dia? Dulu kamu berantem sampai luka, kakak gak ada duit buat obatin kamu. Jag minta tolong kelikuan sama, Jean Guifang. Minjam dut, tapi mereka maksa kakak jual kamu. Maksa kakak seumur hidup gak boleh ketemu kamu. udah, jangan diterusin. Ini salah kakak gak bisa. Gak bisa jaga kalian berdua. Ini salah kakak gak bisa. Waktu ibu mau meninggal, dia bilang, kakak perempuan itu seperti ibu. Suruh kakak jaga kita berdua. Kakak sampai rela tinggalkan masa depan, dia bantu orang desa angkat air. Cangkul, panen gandum, kerja berat. Dia bahkan harus. Dainai likuan, sama, Jean Guifang. Setiap hari kuma dapat sedikit dut. Kuma buat menghidupi kita berdua. Dia bahkan rela bagi hati buat kamu. Nyawamu itu kakak yang nyelamatin. Potong hati? Hati aku kan dapat dari donor? Donor. Hati kamu rusak parah, nyaris mati, mana ada waktu. Sama duit buat cari donor yang cocok. Kalau gak ada kakak, kamu udah mati dari dulu. Bu, ini gimana ceritanya? Dulu aku sama Pak Ye emang gak punya anak. Waktu ke rumah sakit berobat, tanpa sengaja dengar. Zhang Guifang mau jual kamu. Aku lihat kamu lewat kaca pintu kamar. Kurus kecil terbaring di situ. Aku merasa ada ikatan khusus antara kita. Aku dan ibumu memberi Zhang Guifang sejumlah uang. Membawamu pulang, berencana menceritakan asal-usulmu saat kau dewasa. Baru memberitahumu tentang latar belakangmu. Dia tidak bilang seperti itu padaku. Kenapa dia menipuku? Agar kalian bersaudara saling bunuh. Ah, Zhang Guifang sudah tahu identitasmu sejak lama. Untuk balas dendam pada kakak dan adikmu, dia terus memprovokasi. Tujuannya hanya satu, membuat kalian bersaudara saling bunuh. Aku tidak sengaja. Kalau bukan karena Lidong yang kejam, aku tidak akan menyuruhnya membunuhmu. Nyonya ya, Kau yang janji memberiku 200 ribu untuk memprovokasi Liliang dan merusak hubungannya dengan Liwan Yuan. sudah kulakukan, Nyonya ya tolong aku. ibu. Provokasi. Apa yang terjadi? Xiaolong. Sejak ibu melihat wanita itu diakui kembali. Ibu takut kau akan pergi dengannya. Dan tidak akan kembali lagi. Ibu tidak sengaja. Xiao Long. Jangan terus membuat kesalahan. Kakak, Rupanya hanya aku yang dibohongi. Terus percaya fitnahan orang. Menyakiti kandungku sendiri. Apa muka lagi aku hidup di dunia ini? Xiao Long, berhenti. kakak. Xiao Long. Aku tidak punya adik sebodoh kamu. Bahkan berani mengakui kesalahan pun tidak. Dengan melakukan ini, pantaskah kau pada orang tua? Pantaskah kau padaku dan kakakmu? Maaf, Kak. Aku salah, Kak. Maaf, Kak.
Tidak apa-apa. Maaf, Kak. Tidak apa, kakak di sini. Kakak akan selalu ada. Maaf, Kak. Kamu datang buat APA? Ye Feng dan Xiao Long sudah masuk penjara. Keluarganya juga sudah hancur. Kamu datang untuk menertawakan aku? Dulu kalau bukan kamu yang menyelamatkan Xiao Long, dia tidak mungkin tumbuh dengan aman. Kasih sayang orang tua kandung dan orang tua asuh sama pentingnya. Kedepannya, aku dan Xiao Long, sekali dong, akan bersama-sama berbakti pada kamu dan Pak Ye, merawat kalian sampai tua. Kamu tidak marah aku memecah belah hubunganmu dengan Xiao Long? Kamu juga sebenarnya peduli padanya, hanya caranya yang salah. Jangan kira dengan beberapa kata manis, aku akan luluh. Sekarang aku hidup baik-baik saja, kamu pergi saja. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Tahun depan saat Xiao Long bebas, kami akan bersama-sama menjemputmu pulang. Kakak, Xiao Long, kakak. Sudah bebas saja, jangan lagi berbuat salah. Perbuatan buruk masa lalu, aku tidak akan ulangi lagi. Mulai hari ini, aku akan jadi orang baik. bagus, kita pulang untuk merayakan tahun baru. Ya, ayo pergi. Makanan sudah datang, cepat makan. Cepat duduk dan makan. Kalian ini ngapain? Kakak. Selama lebih dari 20 tahun ini, kakak yang merawat kami berdua. Mulai hari ini, biar aku dan adik yang merawatmu. Kakak, aku juga tidak akan lupa perkataanmu dulu. Untuk jadi orang yang berguna bagi masyarakat. Membanggakan orang tua, membanggakanmu. Bagus, kalian semua baik-baik saja. Semua sukses. Kakak sudah tidak mengecewakan ayah dan ibu. Mulai sekarang, kita bertiga tidak akan berpisah lagi. Tidak akan berpisah lagi.